Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Ketua Umum Alumni PII, Perhimpunan Keluarga Besar PII, Saudara Nasrullah, para senior alumni PII yang hadir, para tokoh yang kami muliakan, cukup banyak teman-teman dan sahabat saya. Saya kalau ketemu Abdul Hakam Naja, selalu ingat beliaulah yang melantik saya menjadi pengurus Ketua PII ke Kota dan Kabupaten Tegal. Saya dilantik oleh Mas Hakam. Ketika itu Mas Hakam menjadi pengurus wilayah PII Jawa Tengah, melantik saya di emperan sekolah di Kota Tegal. Saya jadi Ketua PII tingkat komisariat, kelas 2 SMP Pak JK. Ikut basic training kelas 2 SMP. Ikut mental training kelas 3 SMP, ikut advance training kelas 3 SMA. Habis itu selesai sudah tugas saya di PII. Jadi saya PII asli. Latihan pidato saya pertama kali di PII, latihan mengorganisir orang pertama kali di PII, latihan menggerakkan orang pertama kali di PII, dan sekarang saya merasa itu semua adalah perjuangan saya di semua profesi, masih merupakan terusan dari perjuangan saya di PII. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jumlah umat Islam di seluruh dunia 1,9 miliar orang. Umat Islam terbesar di dunia sekarang ini Pakistan, bukan Indonesia lagi. Negara Islam paling kaya itu Qatar dan Uni Emirat Arab. Rata-rata penduduk Indonesia tiap tahun berjumlah 2,7 juta orang. 2,7 juta orang itu adalah penduduk tiap tahun di Indonesia bertambah. Maka setiap pemimpin harus memikirkan bagaimana nasib 2,7 juta orang setiap tahun. Karena jumlah penduduk Indonesia rata-rata tiap tahun bertambah 1% dari 270 juta orang. Pendidikan Indonesia rata-rata SD, tamat SD 90%, tamat SMP 50%, tamat SMA lebih rendah lagi, dan perguruan tinggi rata-rata 10% saja. Ini menunjukkan bahwa sumber daya yang kita miliki masih cukup rendah. Ke depan kita masih menghadapi berbagai macam tantangan. Dalam situasi dunia yang makin tidak jelas, semua negara sekarang berebut pangan dan ancaman peperangan di mana-mana mulai terjadi. Dan semua negara sekarang berebut sumber energi, bahkan sumber air. Maka saudara-saudara sekalian, dengan jumlah penduduk 2,7
7 juta setiap tahun, yang rata-rata pendidikannya rendah, diperlukan partisipasi yang kuat dari seluruh masyarakat, bukan hanya pemerintah, agar kita bisa membangun negara lebih kuat lagi. Kenapa? Karena cita-cita kita berorganisasi, cita-cita kita bernegara adalah menjadikan setiap insan terbebas dan makin hidupnya lebih baik lagi. Termasuk di PII. Kita di PII ini harapannya adalah kita berkumpul di PII adalah satu, agar otak kita lebih cerdas. Dua, agar kesehatan kita lebih sehat, badan kita lebih sehat. Yang ketiga, syukur dompet kita bisa lebih tebal. Itulah tujuan kita berkumpul, berorganisasi, bernegara, termasuk dalam Perhimpunan Keluarga Besar PII. Syarat itu adalah kita harus bersatu. Syarat itu kita harus rukun. Syarat itu harus kita bergotong royong. Tanpa kerukunan, tanpa persatuan, tanpa kegotong royongan atau kerukunan, maka tidak ada kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi hanya mungkin terjadi kalau kita tenang. Investasi akan terjadi kalau kita rukun, ada kepastian, dan seterusnya. Karena itu, demokrasi yang sudah kita pilih adalah sebuah cara bagaimana kita bisa memilih di antara pemimpin-pemimpin yang kita maui. Kita berharap prosesi demokrasi yang sudah selesai akan menimbulkan kepastian bagi pembangunan Indonesia yang lebih baik. Di tempat ini berbagai macam organisasi ada. Di alumni PII berbagai macam profesi ada. Dan di alumni PII juga berbagai macam partai politik ada. Alumni PII yang sekarang ini adalah salah satunya Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Berdiri, Pak. Ini alumni PII. Tapi ada juga di antara alumni PII sekarang ini adalah calon wakil gubernur DKI Jakarta. Saya sering minta sumbangan sama beliau dulu itu. Semua partai politik ada, semua profesi ada. Tapi kita semua mengajarkan setelah prosesi terjadi, kita akan duduk kembali sebagai sesama alumni PII. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tadi Pak JK mengingatkan kepada kita, heavy alumni PII lebih banyak pada dakwah dan pendidikan, tapi kurang pada konsentrasi di bidang ekonomi. Karena itu konsentrasi Pak Nasrul, insya Allah pada periode ketiga dan seterusnya, akan mengusahakan bagaimana entrepreneur dan pengusaha-pengusaha akan tumbuh dari para alumni PII. Kami berharap alumni PII yang punya usaha bisa dikonekkan dengan berbagai macam pasar, jaringan, dengan berbagai macam manajemen, termasuk permodalan, sehingga dari yang kecil menjadi menengah, dari yang menengah menjadi besar, dari yang besar menjadi konglomerat. Inilah pentingnya silaturahmi, inilah pentingnya kita berkumpul, sehingga keberkahan kita rasakan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya bangga sebagai alumni PII bisa kumpul di tempat ini. Ini hotel bintang 5, Pak. Memang alumni PII bisa hidup dimanapun berada, tapi ketika acara ini diadakan di tempat setara ini, berarti ke depan Pak Nasrul harus lebih tinggi lagi taraf kegiatannya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kami ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk tetap menjaga persaudaraan, persatuan, kerukunan, kebersamaan.
Rata-rata alumni PII adalah orang-orang, tokoh-tokoh yang didengar di daerahnya, di wilayahnya, di kampungnya, dan anak-anak dan alumni PII rata-rata punya pondok pesantren, punya unit usaha, dan kegiatan-kegiatan yang mempekerjakan. Jika upaya untuk menggerakkan masyarakat, upaya untuk menggerakkan orang-orang di sekitar kita, untuk menciptakan optimisme, untuk menciptakan keyakinan masa depan kita, maka itu akan menjadi, insya Allah akan menjadi kenyataan. Maka itu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Indonesia menjelang usia 100 tahun yang akan datang, mudah-mudahan anak-anak kita, adik-adik kita akan mengisi Indonesia emas di tahun 2045. 2045 mungkin, dan kita berdoa mudah-mudahan Pak JK masih panjang umur, mungkin di antara generasi saya dan seterusnya harus bergeser juga dengan yang lain. Karena itu kita harus mempersiapkan generasi-generasi yang akan datang. Maka saudara-saudara sekalian, alumni PII harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin yang akan datang. Saya kalau cerita ini ingat mentor saya, instruktur saya namanya Mutamimul Ula, Allah yarham. Saya ikut training, saya ikut advance, kelas 1 SMA di Bali. Begitu training, apa yang dikatakan oleh mentor saya itu? Sambil gebrak meja, apa yang akan saudara ucapkan kalau saudara jadi anggota DPR? Kelas 1 SMA, nggak pernah kepikir jadi anggota DPR, dari Tegal menuju Ishak Rafiq mana masih Rafiq ya? Tadi ada. Di tempat Pak Ishak Rafiq saya ikut advance training. Digebrak sama Mas Tamim, suruh berpikir tiba-tiba apa yang mau diucapkan kalau jadi anggota DPR. Jadi kenyataan. Pertama kali ada kesadaran bahwa kemungkinan jadi anggota DPR, disitulah saya mulai berpikir, jangan-jangan saya menjadi anggota DPR beneran ya, gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, kesadaran untuk menjadi pemimpin itu harus digugah kepada setiap orang meskipun sebagai sebuah kemungkinan itu tidak terjadi. Dan di PII itu dimungkinkan. Latihan untuk menjadi pemimpin dari kelas SMP, dari SMA, dan seterusnya. Saya jadi ketua PII yang saya pimpin itu orang-orang yang lebih besar dari saya. Dan itu terjadi di PII. Itu sebabnya apa yang menjadi gagasan Pak JK. Kita harus memperkuat akar PII. Karena sesungguhnya masa depan alumni PII ada di PII yang sekarang ini. Mudah-mudahan ke depan alumni PII bisa memberi kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan bangsa dan negara. Baik pembangunan politik, pembangunan ekonomi, pembangunan pendidikan, dan semua sektor kehidupan yang akan datang. Dan mudah-mudahan alumni PII ke depan bisa menjadi orang-orang yang menjadi panutan bagi kehidupan bangsa dan negara. Yang kita mimpi adalah suatu hari entah kapan terjadi, alumni PII bisa menjadi wakil presiden sudah Pak JK. Mudah-mudahan nanti ada wapres lagi. Dan seterusnya. Kalau kita bicara, amin. Siapa tahu di antara anak-adik kita, anak-anak kita, entah kapan waktu, jalan itu terbuka. Dan itulah kontribusi nyata kita buat Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.